Halo semua, kami dari kelompok 11. Di video ini kami akan membawakan materi tentang sejarah KUHP yang ada di Indonesia. Dengan anggota saya sendiri Muhammad Iqbal Advani, selanjutnya ada Aulia Septiana Putri, Hana Fatima, dan yang terakhir ada Jafni Farzana. Simak video berikut dan selamat menonton. Sebagai negara yang menganut sistem sivil law Eropa kontinental, negara Indonesia memerlukan sistem kodifikasi dalam penerapan hukum-hukum yang ada. Hal ini berguna untuk memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan acuan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu dari kodifikasi tersebut adalah KUHP sebagai referensi dalam memberikan suatu putusan dalam ranah pidana. Sebelum kita membahas tentang sejarah KUHP yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari KUHP. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab undang-undang hukum yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana material, yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Sedangkan hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Berikut ini adalah sejarah KUHP yang ada di Indonesia. Tak dapat dipungkiri apabila hukum pidana di Indonesia merupakan produk dari Barat. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli Wetboek Strafrecht voor Nederlands Indië atau WVS, merupakan titah raja atau Koninklijk Besluit pada tanggal 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum di Indonesia. Dualistis sistem yang terjadi mempunyai pengertian bahwa bagi orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda, yakni titah raja atau Koninklijk Besluit, dan bagi orang Bumiputra berlaku hukum pidana adat. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa tersebut merupakan aturan yang berasaskan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Kemudian, hukum yang berlaku bagi orang Bumiputra sendiri merupakan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, namun sebagian besar tidak tertulis. Pada tanggal 10 Februari 1866 merupakan awal pengenalan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Untuk bangsa Eropa menggunakan Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen yang berlaku mulai 1 Januari 1867. Setelah itu, dari peraturan pemerintah atau ordonansi pada tanggal 6 Mei 1872 ditetapkan pula Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en der Medegelijkgestelde. Ordonansi tersebut merupakan aturan pidana yang diperuntukkan bagi orang Bumiputra dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873. Het Wetboek van Strafrecht voor Inland en daarmee gelijkgestelde adalah aturan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup Bumiputra. Terdapat perbedaan antara kedua aturan tersebut, yakni mengenai sanksi. Apabila orang Bumiputra melakukan perbuatan pidana, sanksinya adalah kerja paksa atau rodi, sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan. Dualistik sistem yang terjadi akhirnya berakhir setelah ditetapkannya Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederland sebagai hukum pidana di Hindia Belanda dan berlaku pada 1 Januari 1918. Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederland merupakan aturan pidana khusus bagi daerah jajahan yang ditentukan pada tahun 1913. Pada mulanya dualistik hukum akan tetap dipertahankan, yaitu dengan membuat aturan bagi orang Belanda dan Bumiputra. Ketika kedua aturan tersebut telah diselesaikan, ternyata Menteri Daerah Jajahan ketika itu, yaitu Mr. Edinburgh, berpendapat lain, bahwa harus hanya ada satu saja hukum pidana di Hindia Belanda. Namun dari hasil kodifikasi tersebut tidak sama dengan apa yang berlaku di negara asalnya, karena terdapat penyesuaian menurut kebutuhan dan keadaan tertentu. Terdapat pasal-pasal yang dihapus untuk menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme. Akan tetapi, asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama, yaitu dari masa liberal kapitalis. Kodifikasi yang dilakukan Belanda ternyata sepenuhnya tidak didukung oleh orang-orang Belanda sendiri, seperti Van Vollenhoven. Ia berpendapat
bahwa jika kodifikasi secara sepihak dilakukan, maka tatanan masyarakat adat akan hancur, karena tidak benar pemberian hukum Belanda kepada orang Bumiputra akan memperkaya peradaban pribumi. Belanda hanya memberi ruang kepada hukum adat ketika masyarakat adat benar-benar membutuhkannya. Selama ini, masyarakat adat telah terbiasa hidup dengan hukum apa adanya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Terdapat persamaan sejarah berlakunya hukum pidana di Belanda dan di Indonesia, yaitu sama-sama datang dari luar atau hasil dari kolonialisme. Berawal ketika Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811 dengan membawa kode penal atau kodifikasi hukum pidana yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa. Pada tahun 1813, Prancis meninggalkan negeri jajahannya, tetapi Belanda masih mempertahankan kode penal Napoleon tersebut sampai tahun 1886. Pada tahun 1886, mulai diberlakukan Wetboek Strafrecht sebagai pengganti kode penal Napoleon. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berasal dari Belanda, maka terjadi ketimpangan dalam aplikasinya, yaitu tidak memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, seperti yang paling krusial adalah bahasa. Setelah proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tetap berlakunya Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Kemudian, muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai wahana penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dari undang-undang tersebut, maka nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië dapat disebut dalam bahasa Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian pemaparan materi tentang sejarah KUHP dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton.